Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah tullabul ilm, barakallahu lana wa lakum jami'an. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di malam hari ini kajian kita dari kitab Adab Thalibul Ilmi. Kita masuk pada pembahasan Al-Mabhas As-Samin, pembahasan yang ke-8. Di pembahasan ke-8 ini ada dua bab, yaitu bab ta'limun nas al-ilm wa al-intifa' bil wasail al-hadithah. Kita masuk pada bab yang pertama, bab ta'limun nas al-ilmah, bab mengajarkan ilmu kepada umat manusia. Ini juga ya ikhwan, diantara adab seorang thalibul ilmi yang selayaknya bagi seorang thalibul ilmi perlu dia perhatikan, yaitu ta'limun nas al-ilm. Dia mengajari ilmu kepada orang lain. Bahkan ini dikatakan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, anfa' minal muraja'ah binafsihi, jauh lebih bermanfaat dibandingkan murajaah dengan sendiri. Sehingga kalau antum ingin ilmunya antum kuat, kokoh, antum belajar, kemudian antum ajarkan orang lain. Ini juga rahasia yang ada pada tullabnya Syekh Muqbil. Kenapa murid-murid Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala yang mereka dulu belajar di Dammaj dikenal orang-orang yang rasikh, orang-orang yang matang mapan dalam keilmuannya. Mereka tidak belajar di jamiah, mereka tidak belajar di kampus, mereka belajar di markiz Darul Hadis, markiznya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i. Namun mereka mapan dalam keilmuannya. Itu semua ba'dallahi subhanahu wa ta'ala, mereka menempuh thariqah yang seperti ini. Mereka al-akhadh wal i'ta', mereka ngambil, mereka beri. Makanya orang-orang yang ngajarkan dulu dikenal dengan istilah al-mustafidun, ya, belajar, mereka juga ngajarkan. Jadi mereka mustafid wa yufid, mereka ngambil faedah, mereka berikan faedah kepada orang lain. Ini juga kita lihat, ya, dulu misalkan di Darul Hadis bil Fiyush, di zamannya Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, banyak tulabul ilm yang dia belajar, namun di waktu yang lain dia juga buka pelajaran sesuai dengan kemampuan dia. Karena masmuh, diperbolehkan di markis untuk membuka pelajaran. Ini sangat bermanfaat sekali, bisa menguatkan ilmunya antum. Ilmu itu ketika antum pelajari kemudian antum ajarkan lagi, itu lebih mutkin, ya, lebih matang. Ini juga yang membuat anak pribadi termotivasi untuk mengajar terus. Kenapa? Dengan mengajar ini, apa yang kita pelajari itu bisa murojaah, ya, semakin kuat maklumat yang ada. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengajari orang lain. Juga Nabi SAW mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi pahala orang yang diajarinya tadi. Nabi SAW juga mengatakan, ala inna dunya mal'unun, ketahuilah dunia itu terlaknat. Ala inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa aliman muta'alliman.
Ketahuilah dunia itu terlaknat dan segala sesuatu yang ada dalam dunia tersebut juga terlaknat kecuali seorang alim, orang yang belajar, dan juga wasilah-wasilah untuk hal tersebut. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala atau hafizahullahu taala. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu'allimal mar'u ghairahu ma ta'allamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seseorang mengajari orang lain apa yang telah dia pelajari. Apa yang telah dipelajari oleh seseorang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan juga kepada orang lain. Antum belajar ilmu A, ilmu B, C. Nah, dalam syariat Islam dianjurkan juga antum ajarkan ke orang lain. Itu masuk dalam kategori bentuk dakwah. Faqala sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Antum belajar satu ayat, antum ajarkan kepada orang lain, ini merupakan kebaikan. Tolong jendelanya dibuka. Seluruh jendela dibuka. Rawahul Bukhari. Walaysa min syarti tablighid din ayyakunal muballigh aliman bi jami'is syariah. Bukan syarat untuk menyampaikan agama ini tatkala seseorang yang menyampaikan tersebut harus berupa seorang alim dengan seluruh ilmu syariat. Bukan syarat. Tidak dipersyaratkan bagi orang yang mengajarkan ilmu tersebut harus dia pandai, harus menguasai seluruh ilmu syariat. Tidak dipersyaratkan. Cukup bagi dia mengajarkan apa yang dia ketahui, jangan lebih. Antum bisanya tajwid, ya ajarkan tajwid. Antum bisanya bahasa Arab baru tingkat ajrumiyah, ajarkan ya tingkat ajrumiyah. Jangan melebihi dari kapasitas, kemampuan atau ilmu yang antum miliki. Dari sini juga keliru ya. Kalau seandainya kita menghalangi orang lain dari mengajar. Ana pribadi tidak menghalangi orang lain dari mengajar. Dengan ketentuan dia mengajar sesuai dengan kapasitas ilmu yang dia mampu. Tapi ingat, ada perlu yang ditambah dalam hal ini tadi. Bagi mereka-mereka yang mengajar, waspada, mereka juga belajar. Kenapa? Harus bagi mereka belajar dan perlu bagi mereka belajar. Ya ikhwan, kita di Indonesia ini, bagi mereka-mereka yang sudah ikut andil dalam mengajar, ikut andil dalam dakwah, biasanya sama orang-orang yang di luar, sama orang-orang yang belajar akan diangkat. Sehingga diposisikan lebih dari kapasitas yang awal. Awalnya cuma ngajar tajwid, ya enggak? Tahsin, iqra. Kemudian khutbah-khutbah sedikit. Lama-lama buka kajian, lama-lama buka bab ini, lama-lama begini, lama-lama akan ditanya tentang ini, lama-lama ditanya tentang ini, lama-lama bahkan tidak jarang yang tadinya maaf 0 putul, kemudian baru jadi 0 bulat, baru jadi angka 1, malah jadi mufti, jadi imam al-jarhi wa ta'dil. Fulan kadza wa kadza, fulan majruh, fulan ghairu muzakkah, tidak ditazkiyah, fulan ghairu mardi, fulan tidak diridhoi, fulan kaza, ada khata, ya. Kadang kita dapati orang-orang yang seperti ini, ma'indahu ahliyah, tidak ada pada dia ahliyah, tapi kadang sikapnya luar biasa. Nah, ini tidak diperbolehkan yang seperti ini, membahayakan. Makanya kita mengecam orang-orang yang terjun dalam dakwah, terjun dalam mengajar, mujawazatul hadd, melampaui batasnya tadi. Udah, antum belum pernah belajar mustalah, wala ente ngerti bab al-jarh wa ta'dil,
Ente tidak usah bicara bab jarh wa ta'dil. Ente tidak ngerti bab usul fikih, jangan bicara tentang bab usul fikih. Ente tidak ngerti, sudah berbicara apa yang Anda ngerti. Ini sebagian orang kadang berbicara sesuatu yang dia sendiri tidak paham apa yang dia ucapkan. Nah, justru kalau ada yang seperti ini, ya ini namanya termasuk salah satu golongan orang yang disebutkan oleh Imam Malik tidak layak diambil ilmunya. Apa itu? As-safi alladhi yatakallam, orang yang bodoh yang dia berbicara walakinnahu la yadri ma yaqul, akan tetapi dia tidak paham apa yang dia sampaikan. Bodoh. Yang dia omongkan ini dia tidak tahu asal bunyi, namanya asbun. Bahaya ini, lebih bahaya lagi. Ya. Wadih, jelas. Ini kaidah dalam bab ini tadi. Man hasala ilman falyu'allim ahla baitihi wal aqrabin wa amatan nas. Siapa yang mendapatkan ilmu, maka hendaklah dia ajari keluarga dia, kerabat dia, dan seluruh umat manusia. Silakan antum ajarkan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan hendaknya engkau berikan peringatan kepada kerabat-kerabat sanak familimu yang terdekat. Wa qala Subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, tidak ada orang yang paling bagus ucapannya, paling indah perkataannya dibandingkan orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihah, dan mau beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, seraya dia mengatakan innani minal muslimin. Manfaatul ilmi fil bait wa ghairihi tazhar 'alal auladi fi sigharihim wa kibarihim. Kemanfaatan ilmu pada rumah tangga dan di luar rumah akan nampak pada anak-anak, baik di masa kecilnya ataupun bagi orang dewasa. Ya ikhwan, ilmu itu sangat bagus dan sangat bermanfaat. Ketika seseorang memiliki ilmu, maka ilmu tersebut akan nampak pada anaknya dan akan nampak pada suatu lingkungan. Antum mau lihat contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini rumahnya antum. Rumah ini ada ilmu apa tidak? Ada ilmu. Antum dengar tidak sesama antum ucapan kotor? Dengar enggak? Enggak dengar antum. Ya? Antum dengar enggak ucapan-ucapan celaan dan cacian? Nama-nama hewan, nyebut kawan, engkau anjing, babi, ini, ada enggak antum dengar? Enggak antum dengar. Kalau sampai tengah dengar, resikonya bisa dikeluarkan di pondok pesantren. Jangan macam-macam, ya. Antum ngomong kotor, ngomong jorok saja, itu bisa anak keluarkan. Ini rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Antum berada di masjid, ya. Tidak ada istilah di masjid ini ada omongan kotor, tidak ada istilah omong jorok. Masjid tempat berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada boleh dalam masjid ini celaan, cacian, makian, itu tidak diperbolehkan. Kalau sampai terjadi, jangan salahkan diri antum sendiri, langsung dikeluarkan di pondok pesantren. Kenapa? Karena ucapan tersebut tidak boleh diucapkan dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Nah, ini sebagai contoh manfaat ilmu, akan menfilter, menyaring. Tapi lihat keluarga yang tidak punya ilmu, rumah yang tidak ada ilmu padanya. Bapaknya ngomong kotor, anaknya ngomong kotor, emaknya ngomong kotor, keluar cacian, keluar makian.
aulia, itu peci nggak bisa bener lagi apa? Usap lagi lalu 5 kali itu. Pakai peci nggak bener-bener. Karena Allah bilang, talibul ilmi qudwatun hasanah. Ya benar. Nah, penuntut ilmu itu qudwah, teladan. Qala al-Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, kana salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Dulu para salaf, mereka mengajari anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar, sebagaimana dulu mereka mengajarkan beberapa surat dalam Al-Quranul Karim. Ini bab akidah dipraktekkan oleh salaf agar mencintai siapa? Abu Bakar dan Umar. Ini merupakan prinsip akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah gimana? Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati hubbus sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu wa likullihim ala wa fadailu lakinna mas-siddiq minhu afdalu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruziqal huda man lil hidayat yas'alu isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu hubbus sahabati kullihim li madhhabu. Mencintai para sahabat itulah madhab. Para salaf mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mencintai para sahabat. Di antaranya mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Itu didikan para salaf. Sehingga ilmu ini sangat dibutuhkan oleh rijal, oleh para lelaki. Kenapa? Dengan ilmu tersebut mereka bisa mendidik, bisa membina, bisa mengajari anak-anak mereka sendiri. Mimma yustahsan qira'atuhu 'alan nas fil masajid au fil bait, termasuk perkara yang dianggap bagus untuk dibacakan kepada umat manusia, baik di masjid ataupun di rumah. Salasatul usul, kitab Salasatul usul wa kitab at-tauhid wa riyadus salihin wa tafsir as-Sa'di wal fusul fi siratir rasul wal isaba fi tamyizis sahabah. Al usul as-salasa atau salasatul usul karya siapa? Siapa? Fazza? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab Tauhid karya siapa, Wandi? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Riyadus Salihin karya siapa? Irsyad karya Imam An-Nawawi. Tafsir As-Sa'di karya siapa? Namanya siapa? Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Wal Fusul fi Siratir Rasul karya Al-Imam Ibnu Katsir. Wal Isaba fi Tamyizis Sahabah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Wa kana walidu Syekhul Islam wa jadduhu minal ulama. Dulu orang tua Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga kakeknya Ibnu Taimiyah termasuk golongan para ulama. Ini juga faedah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa namanya? Ahmad Ibnu Abdul Halim Al-Harrani. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau itu dari keluarga ulama. Bapak beliau ulama,
kakek beliau minal ulama. Fanasha'a Syekhul Islam fi baiti ilmin wa dinin, sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tumbuh di rumah yang penuh dengan ilmu dan agama. Wa dhahara nuburuhu mundhu sighar, sudah nampak pertumbuhan perkembangan Ibnu Taimiyah tersebut sejak beliau masih kecil. Jadi sejak masih kecil Ibnu Taimiyah sudah nampak sosok ilmu, sosok orang yang berilmu. Apa sebabnya? Karena beliau lahir di keluarga al-ilm. Wa min athari tilkan nash'ah, dan di antara pengaruh bekas pertumbuhan tersebut, anna Syekhul Islam wa umruhu sab'u sanawat da'a Yahudiyan ilal Islam fa aslama. Di antara pengaruh pertumbuhan beliau yang positif, ya, beliau kan tumbuh berkembang dari keluarga yang penuh dengan ilmu. Kakek beliau berilmu, bapak beliau berilmu, beliau dari keturunan ulama, sehingga sejak kecil sudah ada bibit-bibit cikal bakal sosok ulama pada Ibnu Taimiyah. Terbukti pada umur beliau sab'u sanawat, umur 7 tahun, beliau pernah mendakwai orang Yahudi untuk masuk Islam. Fa aslama, lalu masuk Islam. Lihat, subhanallah, umur 7 tahun loh, seorang anak kecil yang umur 7 tahun mendakwai orang Yahudi agar masuk Islam, lalu orang Yahudi tersebut masuk Islam. Kalau anak kita di zaman sekarang, remaja kita di zaman sekarang, mana ada ya umur 7 tahun itu? Ya, jangankan mau dakwah, nyapu aja belum bisa dia. Ya enggak? Mungkin sebagian orang 7 tahun itu pakai baju aja mungkin belum bisa dia. Ibnu Taimiyah sudah bisa dakwah. Qala al-Bazzar rahimahullah ta'ala, Al-Imam Al-Bazzar rahimahullah ta'ala mengatakan, wulida Syekhul Islam fi Harran. Ibnu Taimiyah dilahirkan di wilayah Harran fi Ashir Rabiul Awal, pada tanggal 10 Rabiul Awal sanata ihda wa sittin wa sitti mi'ah, pada tahun 661 Hijriah. Pada tanggal berapa? 10 Rabiul Awal. Wa baqiya biha ila an balagha sab'a sinin. Dan beliau tetap tinggal di wilayah Harran tadi. Wa baqiya biha maksudnya tetap tinggal di wilayah Harran tersebut sampai umur 7 tahun. Beliau tinggal di wilayah Harran sampai umur berapa? 7 tahun. Summan taqala bihi waliduhu rahimahullah ila Dimashqa al-Mahrusa. Kemudian orang tua beliau pindah membawa Ibnu Taimiyah ke wilayah Damaskus. Fanasha'a biha atamma insya'in wa azkaha, sehingga beliau pun tumbuh berkembang masa kanak-kanaknya di wilayah tersebut dengan pertumbuhan yang sangat sempurna dan sangat bagus. Wa anbatahullahu ahsanan nabat wa aufaha. Allah SWT tumbuhkan beliau dengan pertumbuhan yang sangat bagus. Wa kanat makhayil an-najabah alaihi fi sigharihi laihah. Dan sungguh ya, perangai-perangai makhayil najabah itu, perangai-perangai positif lah ya, pada Ibnu Taimiyah itu fi sigharihi laihah, sudah muncul sejak di masa kecilnya. Jadi najabah itu artinya kecerdasan atau
nilai-nilai positif itu tadi sudah nampak sejak masa kecil. Wa dalail al-inayah fi wadihah, dan bukti-bukti ya, bagusnya pengurusan, bagusnya tarbiyah pendidikan pada Ibnu Taimiyah itu sangat jelas sekali. Kemudian Al-Bazzar mengatakan, akhbarani man athiqu bi amman haddatsahu, telah menyampaikan kepadaku orang yang aku percayai dari orang yang menyampaikan kepada orang tadi, anna Syekhul Islam radhiyallahu anhu fi hali sigharihi kana idza arada al-mudhi ila al-maktab ya'tariduhu yahudi kana manziluhu bi tariqihi bi masail yas'aluhu anha. Disebutkan kisah bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di masa kecilnya beliau, tatkala beliau ingin berjalan menuju maktab, maktab itu tempat belajarnya beliau, istilahnya sekolah, madrasah, selalu ada Yahudi yang mencegatnya di jalan. Karena kenapa? Karena rumah Yahudi tersebut berada di jalan yang dilalui oleh Ibnu Taimiyah. Yahudi tersebut bertanya kepada Ibnu Taimiyah dengan beberapa permasalahan. Lima kana yaluhu alaihi minaz zaka wal fitnah. Kenapa? Dikarenakan nampak pada Ibnu Taimiyah tersebut kecerdasan dan kepiawaiannya dia. Zaka wal fitnah itu maksudnya kecerdasan semua, artinya cendekiawan ya, jenius, nampak cerdas dan jenius. Wa kana yujibu anha sari'an, dan dulu Ibnu Taimiyah cepat sekali jawabnya, hatta ta'ajjaba minhu, sehingga orang Yahudi pun terkagum-kagum. Summa innahu sara kullama ijtaza bihi yukhbiruhu bi asya' mimma yadullu ala butlani ma huwa alaihi. Kemudian setiap kali Ibnu Taimiyah melewat atau melintas di tempat orang tersebut, selalu Ibnu Taimiyah mengabarkan kepada dia tentang perkara-perkara yang menunjukkan akan batilnya keyakinan orang Yahudi tadi. Falam yalbath an aslama wa hasuna islamuhu. Tidak lama kemudian orang Yahudi tersebut masuk Islam dan baguslah keislamannya. Wa kana dzalika bi barakati syekh ala sigari sinnihi. Kata Al-Bazzar, itu semua dikarenakan keberkahan atau dengan sebab keberkahan Ibnu Taimiyah di masa kecilnya beliau. Apa bentuk keberkahannya? Ilmu yang ada pada dia. Orang Yahudi loh. Lihat, anak kecil tidak main-main loh. Ibnu Taimiyah umur 7 tahun loh. Ini untuk antum, motivasi untuk antum. Ibnu Taimiyah 7 tahun udah bisa mendakwan orang. Dia kalau melintas tempat orang Yahudi selalu kasih tahu, ini batil, ini batil, ini batil, ini salah, ini salah. Yang benar seperti ini. Sehingga membuat Yahudi tersebut terkagum dengan jawabannya. Nah, ini yang perlu antum biasakan. Makanya belajar itu diperhatikan, jangan toleh sana, toleh sini, ngelamun sana, ngelamun sini. Kalau ada kajian, mana lihat sana, palak sini. Ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Enggak diperhatikan ustadz atau gurunya ngomong. Nah, itu jangankan mau Yahudi, ya. Antum sendiri aja belum tentu lulus nanti di pondok pesantren ini. Kalau belajarnya pelangak-pelongok. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, man 'allama ghairahu nala khairan 'aziman. Barang siapa yang mengajari orang lain, maka dia akan meraih kebaikan yang sangat besar. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan, as-salaf mujmi'una 'ala anna al-'alim la yastahiqqu an yusamma rabbaniyan hatta ya'rifa al-haqqa wa ya'mala bihi wa yu'allimuhu. Kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan para salaf telah sepakat
Annal alim, bahwasanya seorang alim la yastahiq wa yusamma rabbaniyan, dia tidak pantas disebut sebagai rabbani hatta ya'rifal haqqa wa ya'mala bihi wa yu'allimahu, sampai dia mengenali kebenaran lalu mengamalkan kebenaran tersebut dan mengajarkan kebenaran tersebut. Seorang alim tidak dikatakan rabbani sampai dia tahu al-haq, sampai dia mengamalkan al-haq tadi dan juga diajarkan kepada orang lain. Faman alima wa amila wa 'allama fadzaka yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Maka barang siapa yang dia belajar lalu mengamalkannya dan mengajarkannya, maka orang yang demikian itu dia akan disebut sebagai orang yang sangat besar, sangat mulia di kerajaan langit di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikat. Itu jelas hadisnya. Innallaha wa malaikatuhu hatta al-hitan fil bahr yusalluna ala muallimin nas al khairah. Sesungguhnya Allah, para malaikat, sampai-sampai ikan yang ada di lautan berselawat mendoakan kebaikan untuk orang yang mau mengajarkan ilmu untuk orang lain. Sehingga bagi orang yang mau mengajarkan ilmu kepada orang lain, dia akan didoakan kebaikan untuk dari kalangan para malaikat, bahkan ikan pun mendoakan kebaikan untuk dia. Qala Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, beliau mengatakan wala a'lam ba'dan nubuwah darajatan afdal min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui setelah kenabian derajat yang paling afdal dibandingkan menebar ilmu. Kata Imam Abdullah Ibnu Mubarak, aku tidak mengetahui derajat yang paling afdol setelah derajat kenabian dibandingkan derajat menebar ilmu, menyampaikan ilmu. Seseorang menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, berarti sudah ikut andil, musyarakah dalam mengajarkan kebaikan. Ingat ya ikhwan, di sana ada orang-orang yang berupaya untuk menggagalkan para penuntut ilmu. Siapa itu? Iblis dan bala tentaranya. Orang-orang yang menghalangi umat manusia dari menuntut ilmu, menghalangi dari belajar di majelis ilmu. Mereka semua adalah nawabul iblis, tentara-tentaranya iblis yang yuthabbitun nas anil ilmi, yang menghalangi umat manusia dari ilmu. Dan ini perlu waspadai, ya, waspadai. Awal kali penyimpangan, kesesatan yang terjadi di muka bumi sebabnya apa? Adamul ilm. Antum melihat kisah Abdullah ibn Abbas ketika beliau menceritakan bahwasannya dulu ada berhala-berhala. Ketika beliau menafsirkan ayat wa qalu la tadharunna alihatakum waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasran, kata Ibnu Abbas apa? Fahaula rijalun salihin min qaumi Nuh, mereka orang-orang soleh di kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku ulaika, tatkala mereka sudah wafat, akhirnya auhas syaitan aninsabu ila majalisihim ansaban, syaitan mewangsitkan agar dibuat monumen-monumen. Apa yang terjadi? Falamma nusyal ilmu ubidat, kata Abdullah bin Abbas, tatkala ilmu sudah dilupakan maka berhala pun disembah. Awal kali sebab kesyirikan apa? Di antaranya, sebabnya di antaranya nisyanul ilm, melupakan ilmu. Sehingga ilmu ini punya peran penting untuk membentengi umat dari kesesatan. Cara iblis untuk menyesatkan umat, halangi mereka dari menuntut ilmu, dan iblis meletakkan bala tentaranya di muka bumi.
Bala tentaranya iblis ini macam-macam. Ada ikhwan salafi, ada ummahat salafi, ada yang pro ustadz ini, ada yang pro ustadz ini, ada yang terlalu fan ustadz ini. Satu sama lain menghalangi umat dari menuntut ilmu. Tidak usah belajar ke ustadz sana, ya. Nanti antum begini-begini. Padahal ustadz itu tidak ada masalah sama sekali, ya. Dibiarkan bodoh. Dikemas dengan istilah apa? Al-jarh wa ta'dil, ya. Nah, ini juga diantara sebab akan menyebabkan umat di atas kebodohan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar.